Tuhan yang sama pasti bela, Tuhan yang sama pasti tolong, Tuhan yang sama pasti berikan kita hikmah, bijaksana, serta kuasa. Bapak Ibu, itulah prinsip apologetika yang benar yang saya pakai. Maka saya tidak mau ikut-ikutan dengan cara-cara berapologetika yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang menurut saya, kalau saya kembali bawa kepada prinsip-prinsip ilmu apologetika, jauh dari firman Tuhan. Sebagian. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus beberapa aspek dari aspek atau metode dalam berapologetika. Ada namanya aspek apologetika klasik. Artinya apa? Dalam hal ini kita mengungkapkan bukti-bukti konkret dari Alkitab tentang apa yang ditanyakan atau diragukan oleh orang yang bertanya kepada kita. Saya ambil contoh. Saya sudah singgung tadi. Si banyak orang Kristen yang tidak yakin betul Alkitab itu bersumber dari Allah dan juga satu-satunya firman Allah. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini harus kita buktikan. Ini harus kita ungkapkan, ini harus kita jelaskan. Sehingga keraguan orang terhadap Alkitab sebagai firman Allah satu-satunya itu bisa diredam. Karena saya katakan tadi Bapak Ibu, dari 20.000 orang mahasiswa yang saya survei, yang latar belakangnya orang-orang Kristen, bagi calon-calon pendeta. Mereka tidak yakin Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Mengapa itu terjadi? Karena pemahaman penjelasan penguraian 2 Timotius 3:16 ini minim sekali diuraikan dan dijelaskan oleh orang tua, bahkan juga orang-orang yang pernah melayani mereka. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai lansia. Ini contoh bagaimana kita berapologetika secara klasik. Yang kedua, aspek yang kedua, yaitu apologetika anggapan. Artinya apa? Waktu kita berapologet dengan orang lain, kita harus mengkonfrontasikan. Apa maksudnya mengkonfrontasikan? Membuktikan fakta-fakta yang kita punya. Lebih layak dipercaya daripada fakta-fakta yang dipegang dan dipercaya oleh orang itu. Kita ambil contoh. Kalau orang itu mempertanyakan ketuhanan Yesus, maka kita harus mencari bukti-bukti dari Alkitab. Ya, tentang ketuhanan. Dan kalau Bapak Ibu belajar lebih dalam, ada 450 kali Alkitab mencatat, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Nabi. Walaupun seringkali orang memanggil dia Nabi. Tapi dari Yesus sendiri dari awal memperkenalkan dia itu Tuhan kok. Tapi banyak orang sekarang, ya, hanya mengutip perkataan orang, panggilan orang terhadap Yesus itu Nabi. Untuk mementahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Padahal mereka lupa. Itu bukan perkataan Yesus. Perkataan orang lain tentang Yesus kan. Yang belum mengenal Yesus. Maka mereka katakan Yesus itu Nabi. Tapi Alkitab, bahkan Yesus sendiri mengatakan dari awal dia itu Tuhan kok. Dan itu dicatat 450 kali. Kalau kita mau tulis lebih jauh, di mana ayat-ayatnya? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Artinya, saudara, dalam hal berapologet, dalam hal menguraikan, menjelaskan, meyakinkan orang lain tentang apa yang dipertanyakan terhadap kita, kita butuh banyak firman Tuhan. Tidak boleh hanya satu ayat. Kita butuh fakta-fakta, data-data yang lain, saudara. Dan data-data itu, fakta-fakta itu harus selalu bersumber dari dua sumber. Yaitu apa? Kitab PL dan juga kitab PB. Persoalannya seringkali, banyak orang Kristen tidak memahami hubungan atau korelasi PL dan PB. Hanya dia tahu satu ayat. Tapi udah sok jago dia berapologet. Apa yang terjadi? Justru mempermalukan Kristus. Itu akibatnya apa? Waktu menjawab pertanyaan orang menjadi kasar, frontal, dan brutal. Maka ujung daripada apologetika itu menginjili tidak sama.
Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami juga dalam hal berapologetika, Bapak Ibu. Yang pertama adalah apologeomai. Artinya ini membela, tapi lagi-lagi bukan membela Tuhan ya. Membela pengajaran-pengajaran ya atau dasar-dasar iman kita ya yang diragukan orang atau yang diserang orang. Ini sering dialami oleh Paulus. Maka Paulus menuliskannya dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 2. Ya, dan juga dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 8. Ia menyanggah tuduhan itu. Aku sedikit tidak bersalah. Baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Konteksnya waktu itu kan Paulus sedang dituduh, diadili di pengadilan. Bahwa ajarannya ya dituduh nih orang-orang Farisi atau orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Mereka mengatakan ajaran Paulus ini ajaran sesat. Karena isi ajarannya itu justru menentang aturan pemerintah yang diwakili oleh kaisar. Ya, bahkan juga menentang ya tentang fungsi dan peran daripada bait Allah atau gereja. Bahkan menentang hukum Taurat. Artinya kita perjanjian lama kan Bapak Ibu. Tapi Paulus bersaksi. Paulus membela dirinya dan juga sembari dia membela dirinya, dia juga menyerang tuduhan-tuduhan yang menyesatkan itu dengan mengatakan tidak bersalah. Artinya Paulus mengatakan, coba kalian buktikan di mana pengajaran saya itu menyesatkan orang. Di mana pengajaran saya itu membuat orang tidak taat terhadap negara. Tunjukin aja. Di mana pengajaran saya itu membuat orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Di mana pengajaran saya itu tidak lagi menghargai kita taruh dalam perjanjian lama. Tunjukin kata Paulus. Ini yang dimaksud dengan contoh Apollo Diomai. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Hal seperti ini juga penting juga kita pahami, penting juga kita pakai, Win. Waktu orang menyerang pengajaran kita, khotbah kita. Waktu gereja kita ditutup, ibadah kita dilarang. Kita harus juga bela dong. Kita juga harus jelaskan dong, serang dong pemikiran orang itu. Bisa kita katakan. Apa buktinya gereja saya ini membuat orang makin berdosa, membuat orang makin anarkis. Mana buktinya? Bahkan kita bisa kasih komparasi, pembanding. Kenapa? Tempat-tempat prostitusi, termasuk diskotik, itu tidak diurus, tidak ditertibkan oleh negara. Yang nyata-nyata nih, itu merusak moral, merusak kehidupan masyarakat. Bahkan bisa menjadi sumber dan menyebarkan penyakit HIV. Kenapa bukan itu yang diurus? Kenapa gereja kami? Bapak Ibu ini pernah saya alami atau saya ketemu dengan beberapa oknum aparat keamanan, polisi dan tentara. Waktu itu kami lagi ibadah dan saya disuruh lagi khotbah saya disuruh untuk berhenti khotbah dan bubar. Saya bilang nggak bisa. Kalau nanti mau boleh bicara dengan saya nanti kita bicara. Tapi saya selesaikan dulu khotbah saya dan kami harus selesai dulu ibadah. Terus setelah itu saya ketemu dengan tiga atau dua orang. Terus saya tanya, kenapa Pak? Saya bilang, wah Pak, di sini nggak boleh ibadah. Dasarnya apa Pak? Hukum apa yang saya langgar? Undang-undang mana yang saya langgar? Dengan saya buat ibadah. Bapak sebutkan aja pasal berapa, ayat berapa? Maaf ya Pak ya, saya ini bukan orang bodoh Pak. Saya ini dosen Pak. Saya nggak suka dibodoh-bodohin orang. Karena dari dulu saya senangnya membuat orang pintar, cerdas. Maka saya tidak suka dibodoh-bodohin. Bapak sebutkan aja pasalnya di mana. Kalau undang-undang, pasal berapa? Ayat berapa? Kalau KUHP, Bapak sebutin aja. Yang mana saya langgar? Lalu saya katakan kepada mereka, di sana
banyak tempat prostitusi. Di sana banyak tempat orang berjudi. Kenapa bapak-bapak bukan itu yang diurusin? Kenapa kamu yang disuruh harus berhenti beribadah? Bapak lihat jemaat saya. Setelah mereka keluar ibadah, gak ada hidup mereka yang seperti orang-orang yang di sana itu, Pak. Jual diri, nggak ada. Saya gituin. Akhirnya mereka bilang, ya udah Pak Tony minta maaf ya Pak ya, kami tidak bermaksud menghalangi Bapak ibadah. Boleh nggak Pak kami kasih saran? Nah, kalau Bapak Bapak mau kasih saran boleh. Gimana sarannya? Kami kasih ide buat Bapak. Gimana kalau kebaktian Bapak supaya lebih kondusif, tidak diganggu oleh tetangga kiri kanan? Karena kami pun tadi datang Pak, kami takut Bapak diganggu oleh tetangga kiri kanan. Tapi bahasa klise dalam hati saya. Tapi saya bilang, apa idenya sih? Pak, untuk ke depan supaya Bapak lebih lancar ibadahnya. Kami sarankan nih, Bapak mendingan pakai aja kampus di mana Bapak ngajar. Kan ini jemaat Bapak kan mahasiswa Pak juga. Orang-orang luar juga bebas kan datang ke kampus Pak. Nah, kalau itu ide usul dari Bapak-Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, berapologetika penting juga hubungannya dengan kenegara. Penting. Dasar firman Tuhan apologetika tadi saya sudah singgung 1 Petrus 3, 15 sampai 16. Saya kira sudah